Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya domba milik Saudah binti Zam'ah mati. Lalu Saudah berkata, "Wahai Rasulullah, domba milikku telah mati." Maka beliau pun bertanya, "Mengapa engkau tidak mengambil kulitnya?" Lalu Saudah berkata, "Apakah kami boleh mengambil kulit domba yang telah mati?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman, 'Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir.'" Katakanlah, tidak ada aku temukan di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Oleh karena itu, dengan mengambil kulitnya tersebut, kalian tidaklah dianggap memakannya. Maka hendaklah kalian menyamak kulitnya, sehingga kalian dapat memanfaatkannya. Setelah itu, Saudah mengutus seseorang untuk mengambilnya. Kemudian dia menguliti kulit domba itu dan menyamaknya, dan dari hasil samaknya itu dibuatlah kerbah, yakni tempat menyimpan air atau susu yang terbuat dari kulit binatang. Dan kemudian dimanfaatkannya sampai rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita memasuki pembahasan ayat 143 sampai 145 surah Al-An'am. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata azwajim minad da'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ada 8 hewan ternak yang berpasang-pasangan. Sepasang di antaranya adalah domba, dan sepasang yang lainnya adalah kambing. Qul azdakaraini harrama 'amil unsayaini ammashtamalat 'alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan oleh Allah, ataukah dua yang betina, atau yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan jika kalian memang orang-orang yang benar. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Dan ada pula sepasang unta juga sepasang lembu. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat 'alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan oleh Allah, ataukah dua yang betina, atau yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Am kuntum syuhada'a idh
wassakumullahu bihadza? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan semua ini bagi kalian? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Katakanlah, tidaklah aku memperoleh di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali apabila makanan itu berupa bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah kotor. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Atau daging binatang yang disembelih atas nama selain dari Allah. Faman idunturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang berada di dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran, Surah Al-An'am, ayat 143 sampai 145. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ayat-ayat ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, di mana di sana Allah berfirman tentang orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu karena mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Ayat ini merupakan penjelasan ihwal kebodohan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika itu mereka mengharamkan sebagian dari binatang ternak dan menjadikannya kelompok-kelompok yang mereka khususkan seperti bahira, saibah, wasilah, dan ham. Penjelasan tentang keempat kelompok hewan ini telah dilakukan pada pembahasan ayat-ayat yang sebelumnya. Dan mereka juga membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal binatang ternak maupun tanaman serta buah-buahan yang mereka hasilkan. Dan mereka melakukan semuanya itu sebagai bagian dari ketetapan jahiliyah dan bagian dari peribadatan mereka kepada berhala. Maka melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwasanya Dia telah menciptakan kebun-kebun yang merambat maupun yang tidak merambat. Selain itu Allah juga menciptakan binatang ternak yang sebagiannya dapat ditunggangi dan sebagian lainnya lagi
dapat dikonsumsi dagingnya. Dan setelah memberikan keterangan-keterangan itu, Allah pun menantang orang-orang jahil itu untuk memikirkan bagaimana mereka memutuskan seandainya ada 8 binatang yang berpasang-pasangan. Sepasangnya dari kelompok domba dan ada sepasang pula dari kambing. Thamaniyata azwajim minad da'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, apakah 2 yang jantan yang diharamkan oleh Allah, ataukah 2 yang betina di antara pasangan-pasangan hewan itu? Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Melalui firman-Nya ini, Allah menegaskan bahwasanya aku tidak mengharamkan sedikit pun dari semua hewan ternak yang Allah telah sebutkan itu. Lalu mengapa kalian mengharamkannya? Amashtamalat alaihi arhamul unsayain. Ataukah barangkali yang diharamkan oleh Allah itu adalah apa yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Maksud dari firman ini adalah, bukankah kandungan kedua hewan betina itu menyimpan anak hewan dari jenis betina dan jantan juga? Lantas mengapa kalian mengharamkan sebagiannya dan menghalalkan sebagian yang lainnya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang benar, jika kalian memang orang-orang yang berada di atas kebenaran. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Dengan firman-Nya ini, Allah kembali menegaskan bahwasanya semuanya dari hewan-hewan yang Allah sebutkan itu halal. Setelah itu, Allah menyebutkan 4 hewan yang lainnya, yakni berupa sepasang unta dan sepasang sapi. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal yang sama kepada orang-orang jahil itu, yang tentu saja mereka tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Oleh karena itu, mengapa kalian membuat-buat hukum sendiri yang bertentangan dengan apa yang Allah telah tetapkan? Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza? Apakah kalian menyaksikan pada waktu Allah menetapkan hal ini bagi kalian? Melalui firman-Nya ini, Allah memperolok mereka terhadap apa yang telah mereka ada-adakan itu. Dan mereka mendustakan terhadap Allah dengan apa yang telah mereka haramkan tersebut. Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maksud dari firman ini adalah, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang melakukan tindakan jahil seperti itu. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Tentang ayat yang mulia ini telah disebutkan pula bahwasannya orang yang paling awal terkena oleh hukum yang tertera di dalam ayat ini adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah. Karena dia adalah
orang yang pertama kali mengubah agama para nabi. Serta dialah orang yang pertama kali menjalankan ketetapan mengenai unta saibah, wasilah, dan ham. Sebagaimana yang telah kita bahas di dalam tafsir ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan itu. La ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Tiadalah aku memperoleh di dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya. Yang dimaksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan suatu larangan pengharaman bagi mereka yang ingin memakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au damam masfuha, atau darah yang dialirkan, au lahma khinzir, atau daging babi. Mengenai firman Allah Ta'ala, au damam masfuha, atau darah yang mengalir, maka Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, yang dimaksudkan adalah darah yang mengalir ketika dilakukan proses penyembelihan. Hamad mengatakan dari Imran bin Jarir, di mana dia mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Abu Mijlaz mengenai masalah darah, termasuk darah yang berlumuran pada kepala hewan sembelihan, serta kuali yang di dalamnya terlihat merah karena darah. Dan kemudian dia mengatakan, Allah hanya melarang darah yang mengalir saja. Adapun Qatadah mengatakan bahwasanya darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Sedangkan darah yang bercampur dengan daging, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana juga diceritakan oleh Ibnu Jarir, berpendapat bahwasanya daging hewan buas itu dilarang. Demikian pula halnya dengan warna merah dan darah yang terdapat di dalam kuali. Kemudian Aisyah membacakan ayat ini. Al-Humaidi mengutarakan bahwasanya Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar yang menceritakan bahwasanya aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wahai Jabir, orang-orang berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang daging keledai piaraan pada peristiwa Khaybar. Maka dia menjawab, hal itu memang telah dikatakan oleh Al-Hakam bin Amr. Akan tetapi Abdullah bin Abbas menolaknya. Kemudian Jabir membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh." Katakanlah, tiadalah aku menemukan di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Hal yang demikian ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir.
Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya domba milik Saudah binti Zam'ah mati. Lalu Saudah berkata, "Wahai Rasulullah, domba milikku telah mati." Maka beliau pun bertanya, "Mengapa engkau tidak mengambil kulitnya?" Lalu Saudah berkata, "Apakah kami boleh mengambil kulit domba yang telah mati?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman, 'Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir.'" Katakanlah, tidak ada aku temukan di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Oleh karena itu, dengan mengambil kulitnya tersebut, kalian tidaklah dianggap memakannya. Maka hendaklah kalian menyamak kulitnya, sehingga kalian dapat memanfaatkannya. Setelah itu, Saudah mengutus seseorang untuk mengambilnya. Kemudian dia menguliti kulit domba itu dan menyamaknya, dan dari hasil samaknya itu dibuatlah kerbah, yakni tempat menyimpan air atau susu yang terbuat dari kulit binatang. Dan kemudian dimanfaatkannya sampai rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai. Kemudian Allah firmankan, "Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang firman Allah Ta'ala ini, tafsirannya telah dibahas secara mendalam pada pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Adapun maksud dan tujuan dari ayat ini adalah merupakan bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengada-adakan suatu hukum yang baru dengan menggunakan pikiran mereka yang menyimpang dari hukum yang Allah tetapkan itu, yakni mereka mengharamkan bahirah, saibah, wasilah dan ham, serta hukum-hukum yang semisalnya. Padahal Allah tidak menetapkan hukum seperti yang mereka katakan itu. Oleh karena itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu mereka bahwasanya beliau tidak pernah memperoleh wahyu yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut haram, karena Allah hanya mengharamkan bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan daging dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sehingga setiap daging yang selain dari yang disebutkan itu, Allah tidak pernah mengharamkannya, yang mana hal itu merupakan suatu pemaafan dan Allah diamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya. Lalu, bagaimana mungkin kalian, wahai orang-orang musyrik, meyakini bahwa dia haram? Dan atas dasar apa kalian mengharamkannya, padahal Allah tidak mengharamkannya? Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya
Tidak ada lagi pengharaman terhadap hal-hal yang lain selain yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Hal ini sebagaimana pendapat yang masyhur di antara mazhab-mazhab ulama, termasuk yang melarang memakan daging keledai piaraan, daging binatang buas, dan semua burung yang berkuku tajam. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 143 sampai 145 surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 146 sampai 147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.